Alena menggelengkan kepalanya dengan sangat serius, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, "Ini bukan tentang kembali ke Indonesia. Ini kalung yang kamu berikan padanya, itu tidak benar." "Kalung?" Tama bahkan lebih bingung, kalung itu dibeli dari konter toko, jadi tidak mungkin palsu. Alena buru-buru berkata, "Kau ini konyol, tentu saja, aku tidak akan curiga bahwa kamu membeli barang palsu. Aku baru saja mengatakan bahwa sikap ibu terhadap kalung itu tidak benar." Mengatakan bahwa dia kemudian menganalisis dengan serius, "Suamiku, lihat, aku paling tahu karakter ibu, tapi kamu juga harus tahu betul bahwa masalah terbesar orang ini adalah pamer. Jangan katakan bahwa kamu memberinya kalung, Anda memberinya hadiah. Bahkan jika itu adalah sofa yang berharga, dia tidak sabar untuk membawanya ke jalan, tapi kamu baru saja memberinya kalung yang begitu mahal, dia tidak langsung memakainya. Bukankah ini aneh?" Tama tidak bisa tidak mengagumi analisis Alena, istrinya yang pintar. Sepertinya dia benar-benar mengenal ibunya dengan sangat baik. Dengan karakter Rika, sama sekali tidak mungkin menyembunyikan dan menyelipkan hal-hal baik. Karena itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan kalung yang dia berikan padanya sekarang. Perilaku ini memang agak tidak normal baginya. Namun, Tama tahu betul mengapa dia melakukan ini. Alasannya tidak lain karena dia hanya mengatakan bahwa semakin baik kualitasnya, semakin berharga untuk menjual barang bekas. Diperkirakan Rika enggan memakainya, dan ingin mengambilnya kembali sebagai yang baru dan menjualnya dengan harga yang bagus. Jadi, Tama tersenyum dan berkata kepada Alena, "Aku menganalisisnya, ibu mungkin berpikir sudah terlambat, bahkan jika dia mengeluarkannya, orang lain tidak akan bisa melihatnya, dan dia akan bergabung dengan tim mengamuk. Tidakkah kamu memikirkannya jika tidak cocok untuk memakai perhiasan?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak berpikir hal-hal harus sesederhana itu. Tunggu dan lihat apakah ibu memakai kalung itu besok. Jika dia tidak memakainya besok, kalau begitu kurasa dia ingin menjual kalung ini." Tama tidak menyangka bahwa Alena bisa memprediksi Rika dengan begitu akurat, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Oh, jangan terlalu khawatir tentang itu, karena itu hadiah untuk ibu. Apa yang dia lakukan dengan itu adalah kebebasannya, kita tidak berhak ikut campur. Lagi pula, kurasa ibu tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, ketika kita kembali ke Indonesia, kamu akan tahu apakah dia masih memiliki kalung ini." Alena hanya bisa menghela nafas. Setelah beberapa saat dia berkata tanpa daya, "Aku tidak ingin mencampuri urusannya, tetapi dia sangat kecewa ketika dia melakukan sesuatu kadang-kadang. Lagi pula, kalung ini diberikan padanya olehmu. Aku harap dia tidak menjualnya untuk mendapatkan keuntungan." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ketika kita kembali, kalung ini pasti ada di sana." Alena tidak tahu mengapa Tama begitu yakin, tapi masalah hipotetis semacam ini tidak mudah untuk dibahas terlalu dalam, jadi dia menerimanya sambil menghela nafas, "Aku harap begitu." Pada saat ini, New York, keluarga Fei. Sejak pesawat yang Sinta dan Tama lepas landas dari Hong Kong, Daron dengan cemas dan bersemangat menantikan untuk bertemu dengannya di rumah. Meskipun dia mengandalkan setengah pil yang diberikan oleh Tama untuk berhasil bertahan hidup, dia juga tahu betul bahwa dia berada di ambang kematian pada awalnya, dan lebih dari separuh khasiat obat itu diperkirakan dihabiskan untuk menyelamatkan nyawanya, bukan memperpanjang usianya. "Inilah sebabnya," kata Tama saat itu, "setengah pil bisa memberinya tambahan 1 tahun, paling lama 2 tahun. Justru karena inilah Daron sudah mulai menghitung mundur hidupnya. Dia menyematkan sebagian besar harapannya pada lelang pil peremajaan tahun depan. Dia bukan lagi patriark keluarga Fei. Ketika dia adalah patriark keluarga, dia gagal mendapatkan pil peremajaan, tapi sekarang dia telah turun tahta untuk menjadi orang bijak. Situasi tahun depan masih belum diketahui.
Meskipun dia tidak meragukan karakter Sinta dan berbakti, dia khawatir harga pil peremajaan tahun depan akan lebih tinggi dari tahun ini, atau bahkan jauh lebih tinggi. Jika benar-benar jauh lebih tinggi, bahkan jika Sinta bersedia membayar, dia khawatir itu mungkin tidak cukup. Karena itu, kali ini Sinta pergi ke Hong Kong untuk membantu Tama menyelesaikan masalah Hedi, yang memberi Daron secercah harapan. Dia pikir dia tahu kepribadian Tama dengan baik. Secara umum, dia tidak berutang budi pada orang lain, dan berkali-kali ketika seseorang menghormatinya dengan 1 kaki, dia menghormati orang lain dengan 10 kaki. Sinta, sebagai kepala keluarga Fei, berlari ke sana, berpikir bahwa Tama harus mengatakan sesuatu. Daron tidak berani berharap Tama memberi Sinta pil peremajaan, tapi jika Tama bisa memberinya setengah pil tersebut, itu akan menjadi 1 atau 2 tahun ekstra baginya atau bahkan 2 atau 3 tahun kehidupan yang baik. Justru karena inilah dia tidak tidur nyenyak tadi malam, dan yang dia pikirkan hanyalah pil penghemat darah yang menyebarkan darah. Ada beberapa kali di tengah, dia hampir tidak bisa membantu tetapi ingin menelepon, atau setidaknya mengirim pesan untuk bertanya kepada Sinta. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus bersama Tama sepanjang waktu, dia hanya bisa menunggunya kembali dan memberinya jawaban. Pesawat yang Sinta ambil pertama kali mengirim Tama ke Providence, dan kemudian terbang dari Providence ke New York. Mereka mendarat bersama, dan penerbangan di tengah tertunda hampir 40 menit. Ketika mendengar bahwa pesawat Sinta telah mendarat di Bandara JFK di New York, Daron semakin gelisah. Awalnya, dia sangat ingin pergi ke bandara untuk menjemputnya, sehingga misteri tersebut bisa segera terpecahkan. Namun, ketika dia berpikir bahwa cucunya sangat pintar dan sangat pandai mengamati detail, dia takut tindakannya akan membuat Sinta menyadarinya, jadi dia hanya bisa menahan dorongan hati dan menunggu dengan cemas di rumah. Ketika kepala pelayan datang untuk memberitahunya bahwa iring-iringan wanita tertua telah memasuki gerbang utama, dia tidak bisa menahan diri lagi, dan dengan cepat berkata kepada kepala pelayan, "Cepat, bantu aku keluar untuk menemuinya." Ketika Daron datang ke gerbang villa utama rumah Fei dengan bantuan pengurus rumah tangga, iring-iringan mobil Sinta baru saja tiba. Dan sisa keluarga Fei keluar saat ini. Setelah Sinta turun dari mobil, ketika dia melihat kakeknya keluar untuk menyambutnya secara langsung, dia segera mengerti apa yang dipikirkan kakeknya, dan kemudian dia berpikir bahwa dia masih memiliki pil dari Tama di sakunya yang pas. Memikirkannya, dia merasa di dalam hatinya sedikit gelisah. Dia tahu bahwa harapan kakeknya untuk pil tersebut telah melampaui segalanya. Sebagai seorang cucu, dia seharusnya memberikan pil ini kepada kakeknya tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia memikirkan instruksi Tama sebelumnya, dia hanya bisa menahan dorongan itu. Jadi, dia buru-buru berjalan ke sisi lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, "Kakek, mengapa kamu keluar sendiri?" Orang tua itu melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah kepala keluarga Fei, dan kamu baru saja datang dari tempat yang jauh. Ketika kamu kembali, tentu saja, kakek akan keluar untuk menyambutmu." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, "Kali ini, semua berjalan dengan aman kan?" Saya melihat laporan yang relevan di berita, bahwa guru sepertinya berjabat tangan dengan Hedi untuk berdamai. Ya, Sinta mengangguk dan berkata, dengan Tuan Renza yang bertanggung jawab, guru tidak berani melakukan apapun pada Tuan Hedi, dan Tuan Renza telah memberinya wajah yang cukup kali ini. Dia sangat senang bisa keluar. Bagus. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza sangat ramah kepada keluarga Fei kita, dan merupakan kehormatan bagi kita untuk melakukan sedikit untuknya." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.